Ini sudah diperiksakan ke dokter 3 bulan di rumah sakit, belum ada penyakitnya, belum kelihatan, belum tahu. Pengen tahu nggak? Insya Allah ini sih penyakitnya salah satunya karena ketempelan. Jadi ada yang menempel di dalam perutnya. Saya nggak mau cerita yang macam-macam ya, nanti masalah lagi jadi problem. Yang jelas ada salah sasaran. Ingsun tajalin tat kang suci tat kang sing ngendika kun fayakun dadi sak ciptaan ingsun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ingsun tajalin tat kang suci kat kang sing ngendika kun fayakun. Ingsun tajalin tat kang suci tat kang kuat tat kang kuasa. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa nabiyana Muhammad. Duh Gusti Allah, kula nyuwun dumateng panjenengan paringana kesehatan, ilangan sedaya penyakit wonten la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu Ya Allah, ya Rasulullah, ya Sultan Aulia Syahul Qadir Jalan, ya Nabi Tirani Salam Walian Billah, ya Wali Allah, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, Batin Basarikin, kula nyuwun dumateng panjenengan sunaken dumateng Gusti Allah, paringana kesehatan, paringana keselamatan, selamat dunia, selamat akhirat. Boleh dihitung. Mbah Jajan pinter pinter loh deh, barakallah. Alhamdulillah kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawas sing melasih Gusti Allah. Ini dari mana? Dari Manokwari, Pak. Papua? Iya. Ini berangkat dari Papua? Dari Surabaya. Di Surabaya sudah 3 bulan. Di Surabaya 3 bulan. Di mana? Di Kenjeran. Jadi kan berobat di Karangmenjangan. Karangmenjangan. Berobat di Karangmenjangan itu di apa itu? Di rumah sakit. Oh, di rumah sakit. Oh, dari Manokwari, Papua. Terus panjenengan di rumah sakit. Rumah sakit di Surabaya 3 bulan. Belum ada hasilnya. 3 bulan itu berobatnya terus menerus. Dan 2 minggu terus kita pulang. Pakai BPJS atau mandiri? BPJS. BPJS. Kerja apa di Papua? Sembarang. Kadang di bangunan, kadang di ladang. Di ladang, di bangunan. Yang sakit siapanya? Anaknya. Kenapa anaknya? Kalau kata dokter apa sakitnya? Belum ketemu. Belum ketemu. Sudah di endoskopi, USG, MRI. Iya. Namanya siapa cantik? Umur berapa? Udah pengen sekolah belum? Udah sekolah.
Udah sekolah. Kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1 SD. Pinter. Sudah bisa baca belum? Ulung. Ibu Bapak Budi. Saya dulu aja bisa baca setelah kelas 6 SD. Kelas 5 itu belum ada bisa mocok. Saya dulu. Berapa bersaudara? Ini 4 bersaudara. 4 bersaudara. Ini anak nomor berapa? Nomor 4. Terus sampean kerja apa? Cabutan. iya sapu. Kalau ibunya? Di rumah. Terus gimana anak-anak yang lain kalau ini di sini? Ada Pak D-nya. Oh sama Pak D-nya. Udah besar. Udah besar-besar. Umur berapa? Yang pertama umur 24. Kelas 22 Hmm? kan 22 kan 24. Itu kan Itu Ini anak yang nomor? 4. Yang terakhir berarti. Masih mau tambah lagi? Enggak. Kalau yang nomor 3 umur berapa? kembar yang nomor 2. Mm-mm. Ini kembar. Umur berapa sekarang? Umur sekitar 17 lah. 17 tahun. Sudah kerja apa masih Sekolah. Kelas 2 SMK. kelas 2 SMK? Masya Allah. Subhanallah. Namanya siapa ini? Sela Indias Tuku. Sela. Sela. Indias Tuku. Nanti namanya ganti ya. Kalau di aktenya terserah enggak apa-apa, panggilannya aja diganti Siti Mutmainah. Ini sudah diperiksakan ke dokter 3 bulan dari rumah sakit, belum ada penyakitnya, belum kelihatan, Iya. belum tahu. Pengen tahu nggak? Insya Allah ini sih penyakitnya salah satunya karena ketempelan. Jadi ada yang menempel di dalam perutnya. Saya nggak mau cerita yang macam-macam ya, nanti masalah lagi jadi problem. Yang jelas ada salah sasaran. Salah sasaran. Yang mau diantem siapa, yang kena siapa. Tapi yang penting disembuhkan. Bagaimana caranya? Nanti yang pertama psikisnya dulu. Saya rukyah dulu. Terus nanti setelah saya rukyah saya terapi. Setelah diterapi nanti diminumkan kunir sama madu, ditaruh di kelapa muda. Ambilkan kan sini kelapa mudanya satu. Terus nanti dibakar. Setelah kelapa mudanya dibakar, bacakan Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Falak 7 kali, An-Nas 7 kali. Setelah dingin nanti diminumkan beliau. Kalau seumpamanya biasanya nanti bangun tidur atau apa gitu kayak ada sesuatu hal yang keluar itu enggak apa-apa. Nggak apa-apa, insya Allah. Nanti setelah diminumkan degan yang sudah dikasih kunir sama madu dibakar, nanti setelah itu orang tuanya wudhu waktu mau sholat subuh nanti, air wudhunya ditampung, dimandikan beliau. Nanti setelah mandi potong rambutnya dibuang di sungai. Ketika membuang membaca ayat kursi 7 kali dengan niat membuang semua sengkolonya. Saya tidak bisa apa-apa, saya hanya berdoa, nanti hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Mas Imam, mana Mas Imam? Mas Sofyan, mana Mas Sofyan? Di sini Mas Imam sini. Sini. Siapkan uang 2.500.000 taruh amplop bawah sini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu anta samsun
anta badarun anta nurun faqa nuri anta badarun anta nurun anta iksiru ahali anta misbahus suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu 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 ya Nabi ya Rasul ya Habib salawat sallallahu 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 ya Nabi ya Rasul ya Habib salawat sallallahu 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 ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ada kesalahan yang dilakukan orang tua yang membuat anaknya ini sakit. Sakitnya mulai kapan ini, Bu? Sudah ada 1 tahun. 1 tahun. Umurnya beliau 7 tahun. Iya. 7 tahun umurnya. Berarti mulai sakit umur 6 tahun ya. 7 itu kalau orang Jawa itu pitulungan. 6 berarti ada gangguan. Ya, nyuwun pitulungan ini Gusti Allah. Ada kesalahan orang tua yang membuat beliau ini sakit.
Makanya untuk semuanya, ketika panjenengan mohon maaf mau berhubungan dengan istri juga harus hati-hati, terutama untuk anak-anak ya yang belum menikah ya. Jadi kalau habis pipis itu harus segera cebok ya, karena nanti kalau tidak cebok anaknya jadi kecampuran najis. Ali, dengar enggak? Ojo sak geleme dhewe ya. Pokoknya semua yang diperintahkan Allah itu yang terbaik untuk diri kita, dan semua yang dilarang Allah itu tidak baik untuk diri kita ya. Semua yang diperintahkan Allah itu yang terbaik untuk diri kita, dan semua yang dilarang Allah itu memang ya yang nggak baik untuk diri kita. Tadi kan kepenuhan, tak minum dulu gitu, karena kalau penuh-penuh mau tak kasih madu kan ya bluber gitu loh, makanya perlu dikurangi dulu. Pada bingung loh, kok diminum dewe mbak apa iki piye to. Ora kok di nggo tombo malah tinggu tombo ngelak dewe. Mana tadi uangnya? Ada 1.500.000 ke sini. Oh iya, pintar. Wis dihitung. Mbah Jajan pinter pinter loh deh, barakallah. Biar di sini dulu sampai beberapa hari, makan biar makan, nanti sama santri disiapkan ya liwet ya, makanya nasi liwet ya, jadi bukan nasi biasa ya, diliwet. Terus nanti tajinya diambil, itu yang dibuat makan itu tajinya itu dikasih makan ke beliau. Tajin tahu kan? Tahu. Terus cucian berasnya nanti dibacakan Al-Fatihah, Falak, Anas, disiramkan di beliau tempat depan tidurnya. Jadi kalau nanti tidurnya di kantin berarti di depan kantin ya. Di sini ada saudara nggak di Blitar? Meter Nggak ada. Tinggal ada. Iya. Taman sholat enggak? Alhamdulillah sholat. Sholat yang tenanan ya. Ojo bolong-bolong ya. Ojo bolong-bolong ya. Ben nggak bolong-bolong uripe ya. Ini dibakar dulu. Nanti setelah dibakar bawa ke sini. Pinter ya. Allahumma sholli ala sayyidina habibina wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti proses pengobatannya yang pertama, biarkan saya obati dulu dengan kunir apung. Bagaimana caranya? Nanti kunirnya ini digosir-gosirkan di tanah, baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Falak, Anas 7 kali. Setelah itu baca sholawat 7 kali. Terus osasaran ini dikeprak di tanah, osasarannya tanah tadi diambil, ditaruh di kepalanya. Ditaruh di kepalanya, biar ini namanya kunir apung. Ya bisa dikatakan kunir sepuh lah kayak gitu. Jadi antara kunir yang pertama kita lahir dulu dikasih kunir, sama tanah tempat jasadiah kita, asal muasal diri kita. Kita dari tanah nanti kembali ke tanah. Setelah nanti ditaruh di kepalanya, biarkan dulu, ditungguin dulu berapa menit, 5 menit lah ya. Setelah itu nanti baru diminumkan degannya tadi yang dibakar, sambil nunggu dibakar. Setelah nanti dibakar terus diterapi dulu ya, diterapi dulu titik-titik akhirnya. Setelah itu nanti besok sampean wudhu, air wudhunya ditampung buat mandi beliau, rambutnya dipotong.
Gitu nggih, doa ya. Semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing penting sing sabar. Ndak ada orang hidup yang enggak mendapatkan masalah, itu enggak ada. Semua orang hidup itu pasti dapat masalah, pasti dapat ujian. Yang penting sabar. Tugas jenengan cuma 2, sabar dan sholat. Ya, paham? Dan untuk semua bapak ibu semuanya yang ada di sini, panjenengan semuanya nggak usah bingung nanti harus bayar berapa, nanti takut uangnya kurang dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi di sini kalau hanya terapi dan ruqyah saja gratis. Sampai di sini ikut ruqyah terus diterapi, konsultasi sama saya, ngobrol, kalau udah mau pulang just pulang, nggak ada yang minta uang. Yang bayar itu hanya yang mau dan yang mampu saja beli madu kunir, itu hanya bagi yang mau dan yang mampu. Yang nggak mau, yang nggak mampu, ya nggak dipaksa. Jadi nggak semua yang datang ke sini itu harus beli kunir, harus beli madu, itu enggak. Paham nggih? Jadi jangan sampai jenengan nanti ketika datang ke sini jadi beban, harus bayar, harus bawa uang, itu enggak ya. Paham nggih? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Memang di akhir zaman itu banyak sekali fitnah yang berterbangan. Kita mendoakan dengan menggunakan Al-Quran dan sholawat, katanya dukun. Kita yang memberantas dukun, malah kita yang dianggap dukun. Ini kan aneh bin ajaib. Tapi ya enggak apa-apa, namanya orang ngomong ya sak geleme dhewe, monggo kerso. Yang terpenting satu nggih, yang penting bukan kita yang menghina orang lain, bukan kita yang memfitnah orang lain. Biarkan orang lain kalau memfitnah hina kita nggih. Ngoten ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Yang sabar ya Nduk ya, yang sabar, pintar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diusirkan di tanah, bawah sini tanahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini sayang, ganti yang ini sayang. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya ini nggak usah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebenarnya ya 7 ini, tapi udah agak lama ini lah. Kalau pengobatan itu ini paham. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana atasnya udah agak kelang. Kalau untuk pengobatan kayak gitu cari yang kayak gitu. Ambilin tas bawa sini tasnya. Biasanya yang untuk itu. Anta samsun anta badarun anta nurun anta samsun anta badarun anta nurun anta asiru wa anta tambahan madunya ya. Sallallahu ala Muhammad.
Sini bisa. Gampang gampang. Anta samsun anta badrun anta nurun anta samsun Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu pintar. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala wala hawla wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah, ya Sultan Aulia Syahadul Qadir Jalani, ya Nabi Hidir alaihissalam, walian bil makan, ya wali Allah, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, batin basaritin, kula nyuwun dumateng panjenengan sunaken dumateng Gusti Allah, paringana kesehatan, paringana keselamatan, selamat dunia, selamat akhirat. Duh Gusti Allah, Gusti Kang Maha Kuasa, wonten kekuasaan kejawi namung panjenengan ya Allah. Paringana kesehatan ya Allah, paringana kesembuhan tamal nduk niki. Syiri Allah, tati Allah, sifati Allah, wujudi Allah, afali Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ora ana kekuatan kecuali saking Gusti Allah. Ora ana daya lan upaya kecuali saking Gusti Allah. Syiri Allah, tati Allah, sifati Allah, wujudi Allah, afali Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ora ana pitulungan kecuali pitulungan Gusti Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syiri Allah, tati Allah, sifati Allah, wujudi Allah, afali Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boten nanten tempat penyuwunan kecuali namung dumateng panjenengan duh Gusti Allah. Duh Gusti Allah Kang Maha Kuasa, kula paringana kegiatan, paringana lumantaran supados saged nambani bocah niki. Syiri Allah, tati Allah, sifati Allah, wujud Allah, la ilaha illallah.
Allahumma sholli ala sayyidina habibina wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bisirdat sifat kuat, sedaya penyakit minggat. Bisirdat sifat kuat, sedaya penyakit minggat. Duh Gusti Allah kang Maha Kuwasa, kula nyuwun dumateng panjenengan paringono kesehatan, paringono keselamatan, selamat wonten donya, selamat wonten akhirat. Duh Gusti Allah, boten wonten tempat penyuwunan kecuali namung panjenengan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, Dat Kang Maha Kuwasa, kun fayakun, kun kata Allah, fayakun kata Muhammad. Allahu Jabar, Allahu jadi Jabar, Allah jadi Allah. Hilang setiap penyakit saka kersane Gusti Allah. La ilaha illallah. Ingsun tajalining Dat Kang Maha Suci, Dat Kang Maha Suci ngendika kun fayakun, kun fayakun. Dadi sak ciptaan ingsun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ingsun tadalining Dat Kang Maha Suci, Kat Kang Maha Suci ngendika kun fayakun. Ingsun tajalining Dat Kang Maha Suci, Dat Kang Maha Kuat, Dat Kang Maha Kuasa. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa nabiyana Muhammad. Duh Gusti Allah, kula nyuwun dumateng panjenengan paringono kesehatan, ilangan sedaya penyakit wonten. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi salasmi sifati wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi salasmi sifati wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi salasmi sifati wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi salasmi sifati wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi salasmi sifati wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi salasmi sifati wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi sairil asma wa sifat wa ala alihi washabihi wasallim. Nggih, ngaten iki lho Kang Dani, Kaunyil lan sedaya sing wonten teng mriki. Terkadang kita itu kurang mensyukuri nikmatnya Allah. Punya anak-anak yang sehat, malah kita tinggal maksiat. Punya anak yang sehat, kitanya jadi orang tua tidak bersyukur, tidak mensyukuri nikmat Allah. Bayangkan ketika kita punya anak yang sakit-sakitan kayak gitu, yang rewel, itu susahnya luar biasa loh. Susahnya orang tua itu kalau menurut saya hanya satu, ketika anaknya sakit. Kalau saya, susahnya orang tua itu ketika anaknya sakit. Mau anaknya minta uang, mau anaknya itu seperti apapun, yang penting sehat, kita kerja semangat kok, nggak ada masalah apa-apa. Tapi kalau anak sakit sudah, orang tua nggak bisa apa-apa. Makanya anak itu nggak akan bisa membalas kebaikan orang tua. Karena apa? Karena ketika anak itu sakit, orang tua itu bahkan rela untuk menggantikan sakitnya atau bahkan menggantikan nyawanya untuk anaknya. Tapi kalau orang tua yang sakit, kira-kira ada nggak anak yang mau menggantikan sakitnya orang tua? Setahu saya, kalau orang tuanya sudah jumpo tua, terus anaknya ngurusin, itu pasti bilang kayak gini, kalau memang waktunya dipendet sama Allah ya biar dipercepat, kayak gitu kawan. Saya sering ketemu orang seperti itu. Gus, bapak saya ini udah umurnya sudah 80, bahkan ada 100 tahun. Kalau memang ada yang gandoli, ditarik aja bendang mati, itu banyak. Bahasanya ya nggak ada mati, itu ya ora. Kalau memang sudah waktunya ya sudah Gus, diikhlaskan saja. Dong itu aja sudah beda. Anak ngurusin orang tua, sing diharap-harap apa mati nih.
Kalau kita orang tua ngurusin anak yang diharap-harap apa? Hidupnya, gitu loh. Makanya toh, walaupun kamu itu seumur hidupmu itu seluruh dunia ini mbok kakno wong tuamu untuk membalas kebaikan orang tuamu, nggak akan bisa. Nggak akan bisa, sebab rasanya aja udah beda. Rasanya wis beda kok. Niatnya wis beda. Hatinya sudah beda, nggak sama. Gitu loh. Makanya saya anggap ini suatu bentuk kasih sayang dari Allah. Kasih sayang dari Allah ke jenengan supaya jenengan bisa lebih bersabar. Dan ingat ya, anak ini belum punya dosa. Jadi aku yakin dan saya sangat berkeyakinan kalau pada akhirnya ini menjadi pahala untuk beliau. Jadi jangan bersedih hati. Ketika anak kecil yang belum punya dosa, kok dia itu mendapatkan sebuah ujian, hanya ada dua. Demi Allah, demi Rasulullah, saya kasih tahu ke jenengan semua ya. Saya itu kecilnya sengsara pol-polan. Kenapa? Karena waktu kecil saya pernah sama bapak ibu saya itu dikasih ke orang. Kenapa? Karena saya sakit nggak sembuh-sembuh, sampai akhirnya dikasih sama orang. Cara disaiki dititip nih lah, dikasih sama orang. Itu saya dulu kecilnya. Terus yang kedua, saya sudah umur agak mulai remaja, umur 11 tahun itu orang tua saya sakit 5 tahun. Itu diminum sama dia. Enak ya? Enak ya, Mun? Mau minuman sebanyak itu. Dan ketika umur saya 11 tahun itu orang tua saya sakit, nggak bisa kalau makan itu disuapi sama saya, kalau minum itu pakai sedotan, kalau BAB mohon maaf, kalau semua itu mandi itu saya. Itu 5 tahun. Dan ingat ya bapak ibu semuanya ya, ketika ada anak masih kecil kok hidupnya sengsara, sakit-sakitan, naik banyak ujiannya, biasanya besarnya itu banyak manfaatnya. Beneran. Ojo mbok pikir kayak Mas Adi ini, mohon maaf nggih. Mohon maaf, keluarganya umpamanya menderita kayak gitu ya. Terus suami bapak ibunya bercerai kayak gitu. Jangan sampai sampean tuh marah sama Allah. Kamu nggak tahu kok rahasia Allah itu. Kamu nggak tahu rahasia Allah kok. Ada rahasia di balik rahasia. Contoh Kang Sopian umpamanya kecilnya dimarahin terus tuanya semuanya, saudara-saudara nggak ada yang benar seumpamanya semuanya kayak gitu. Jangan marah sama Allah kok. Itu bisa jadi menjadi jalannya Allah untuk menguatkan kamu. Contoh baginda Rasulullah masih dalam sudah ditinggalkan orang tuanya, masih bayi, masih kecil, masih sudah menjadi anak yatim, ya kan? Sudah gitu hidupnya selalu sengsara kayak gitu. Banyak dari kalangan para orang-orang besar itu. Bahkan saya pernah mendengar sejarahnya Bung Karno di sini itu kecilnya sengsara, besarnya jadi orang luar biasa. Jangan gampang suudon, itu aja yang penting. Kalau kata Mbah Maimun itu yang selalu saya pegang, nanti saya tulis di sini. Jangan sampai berprasangka buruk kepada manusia dan kepada Allah, supaya hatimu tidak gelap dan sengsara. Itu kata Mbah Maimun. Jangan suka berprasangka buruk, kata Mbah Maimun. Jangan suka berprasangka supaya hatimu tidak gelap dan sengsara. Banyak rahasianya kok. Loh, saya kemarin dituduh tukang tipu, dituduh tukang ngapusi. Buktinya tamu saya banyak, duit saya ya alhamdulillah banyak. Kemarin nggak tahu siapa ngasih uang 540 juta. Demi Allah nggak tahu saya siapa. Demi Allah. Sekarang pondoknya tambah besar, malah sekarang jadi pondok pesantren, bukan lagi padepokan. Loh, banyak rahasia yang kamu nggak ketahui. Sampai akhirnya saya ketemu wali itu kan setelah dikatakan penipu. Makanya jangan pernah berprasangka. Setiap jalan yang naik, ya nanti alhamdulillah insya Allah enak. Gitu. Nggak usah berprasangka buruk ya.
Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan demi Allah saya sampaikan untuk panjenengan semuanya. Itu beliau di sini sudah ada berapa 3 bulan. Pernah sepeser pun saya minta uang? Enggak. Jadi jangan sampai jenengan itu nanti kesini bingung, wah enggak punya uang kayak gitu. Nanti suruh bayar. Orang-orang teriak-teriak itu kan karena belum tahu. Di sini kalau cuma untuk ruqyah, hanya untuk konsultasi sama saya gratis. Saya nggak minta uang. Alhamdulillah uang saya banyak. Hanya kalau yang mau beli madu sama kunir, mau beli sorban, ya monggo. Enggak ya nggak dipaksa kok. Habis di sini kalau mau pulang sudah pulang, nggak apa-apa. Paham nggih? Yuk monggo. Kepalanya dikasih tanah dulu. Setelah itu nanti ibu bapaknya wudhu. Air wudhunya nanti buat mandi beliau, dipotong rambutnya, terus nanti baru diminumkan. Kalau bakar ini sampai ininya mendidih ya, sampai airnya mendidih ya. Monggo saya diajak di musola dulu ya. Yeah. Ini dibawa taruh di kepalanya ya. Nanti ya panjenengan setelah ini taruh di kepalanya wudhu, nanti buat mandi ini ya. Ini saya kasih ya madu sama ini ya. Monggo. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad.